Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Immanuel. Saya dari Teknik Industri Angkatan 23, kelompok 22, tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas mingguan tutorial pengendalian dan penjaminan mutu modul kelima. Di mana untuk shift 2 itu ada dua soal. Yang pertama itu, PT Inline memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 dan toleransinya itu kurang lebih 0,7 mili. Selama 25 hari berturut-turut dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Nah, berikut ini merupakan data volume dari tinta untuk spidol permanen tersebut. Jadi, ada 5 kali nih ujinya, kemudian ada 25 kali subgroup selama 25 hari. Nah, di sini soalnya adalah lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Baik, ini bisa langsung kita kerjakan pada software RStudio. Nah, di mana yang pertama itu kita mengaktifkan package read Excel dan juga QCC. Jadi setelah kita masukkan Excel-nya ke RStudio, itu kita mengaktifkan package read Excel dan juga QCC, di mana package tersebut itu nantinya untuk solver Excel-nya dan juga untuk eh, QCC atau Quality Control. Nah, kemudian setelah kita mengaktifkan, ini kita menginput data yang ada pada Excel, di mana datanya itu ada dua, ada sheet 1 dan sheet 2 untuk soal 1 dan juga soal 2. Nah, setelah kita menginput data, di sini kita masukkan untuk pengerjaan soal nomor satu, di mana yang pertama itu kita masukkan informasi data, di mana tadi itu targetnya itu kan sebesar 35. Nah, sedangkan untuk toleransinya itu kurang lebih atau plus minus 0,7 mili. Maka untuk USL-nya itu sebesar 35,07. Sedangkan untuk eh 35,7. Sedangkan untuk LSL-nya itu sebesar 34,3. Nah, selanjutnya itu kita menghilangkan kolom subgroup. Di mana kan tadi di Excel itu ada subgroup. Nah, itu kita menghilangkan terlebih dahulu dengan sintaks eh, penghilangan kolom subgroup ini. Nah, setelah kita hilangkan kolom subgrupnya, yang harus kita lakukan adalah uji kenormalan, di mana kita tuh harus menguji kenormalan data tersebut. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu. Sebelum nantinya kita membuat peta kendali. Nah, sini bisa langsung kita running aja. Nah, dari hasil uji kenormalan ini, itu kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,4545, di mana nilai p-value ini itu lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa data volume tinta ini itu berdistribusi normal, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, untuk analisis kapabilitas prosesnya. Nah, selanjutnya itu kita membuat peta kendali untuk melihat apakah datanya itu terkendali secara statistik. Nah, di mana di sini di chartnya ini kita bisa melihat bahwa datanya itu terkendali dan tidak ada yang berada di luar batas kendali. Selanjutnya kita menghitung kapabilitas prosesnya. Nah, dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat untuk grafik kapabilitas prosesnya, di mana di sini itu untuk targetnya itu kan sebesar 35, kemudian untuk LSL itu sebesar 34,3 dan USL-nya sebesar 35,7. Nah, di mana untuk rata-rata prosesnya atau senternya itu sebesar 35,01 mili, di mana nilai tersebut itu sangat mendekati nilai target dengan simpangan bakunya sebesar atau standar deviasinya sebesar 0,1947 yang menunjukkan variasinya itu kecil. Kemudian nilai CP-nya itu sebesar 1,199
dan CPK-nya itu sebesar 1,180, di mana nilai tersebut itu lebih dari satu, yang artinya proses cukup capable dalam memenuhi batas spesifikasi, di mana LSL-nya itu tadi 34,3 dan USL-nya itu 35,7. Nah, kemudian eh, probabilitas produk yang berada di luar batas kendali itu juga sangat kecil, yaitu sebesar di sini 0,013% di bawah LSL dan 0,02% di atas USL. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal nomor satu adalah proses produksi tinta di PT Inline ini stabil. Kemudian tadi data itu berdistribusi normal dan memiliki kapabilitas yang baik karena nilai CP dan CPK-nya itu lebih dari satu serta tidak ditemukan produk cacat di luar batas spesifikasi. Nah, maka proses produksi dapat dikatakan mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita baca terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini untuk soal nomor 2, PT Jack Leather adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur jaket kulit. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan menerapkan metode Six Sigma dalam proses pengendalian mutu. Nah, selama bulan April 2025, tim QC melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit hari kerja berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality atau CTQ, yaitu resleting rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran tidak sesuai. Hasil inspeksi terhadap sampel produk harian tercatat pada tabel berikut. Jadi pada tabel di bawah ini merupakan hasil inspeksi terhadap sampel produk harian eh, dari PT Jack Leather tersebut. Nah, di mana untuk itu, berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, tentukanlah yang pertama nilai DPU atau defects per unit, kemudian nilai DPO atau defects per opportunity, yang ketiga nilai DPMO atau defects per million opportunities, yang keempat itu level sigma dari proses produksi, dan jelaskan hasil analisis Six Sigma, serta simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, untuk soal nomor 2 itu juga bisa langsung saja kita kerjakan pada software RStudio. Nah, di sini itu kita mengaktifkan package stats terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa langsung menghitung nilai DPU-nya atau defects per unitnya, di mana kita ingin mencari atau mengetahui jumlah rata-rata cacat per unit produknya. Selanjutnya itu kita menghitung nilai DPO. Nah, untuk nilai DPO ini itu kita mencari kemungkinan terjadinya cacat pada setiap peluang kritis kualitas. Di mana semakin kecil nilainya, maka semakin baik kinerja prosesnya. Kemudian yang ketiga itu kita menghitung DPMO-nya, itu kita kalikan dengan 1 juta karena million per million opportunities. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang keempat itu kita menghitung level sigmanya. Nah, setelah kita menghitung empat tersebut nih, ini bisa langsung kita membuat summary atau ringkasan dari hasil yang tadi. Nah, maka di sini kita bisa lihat hasilnya untuk DPU-nya itu kita dapatkan sebesar 0,03, yang berarti terdapat sekitar 3 produk cacat untuk setiap 100 jaket kulit yang diinspeksi. Nah, di mana nilai DPU ini atau defects per unit ini digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata cacat per unit produknya. Selanjutnya, itu ada nilai DPO, di mana kita mendapatkan nilai DPO-nya itu sebesar 0,01 atau sebesar 1%, di mana nilai tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya cacat pada setiap peluang kritis kualitas hanya sebesar 1% gitu. Di mana semakin kecil nilainya, semakin baik kinerja prosesnya. Berarti semakin kecil persen cacatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nilai DPMO, di mana di nilai DPMO ini kita mendapatkan nilai sebesar 7888,45,
yang mengindikasikan bahwa dari 1 juta peluang produksi akan muncul sekitar 7,888 7.888 cacat. Di mana DPMO ini merupakan defects per million opportunities yang menggambarkan tingkat kesalahan per 1 juta kesempatan. Di mana nilai DPMO ini akan menjadi dasar dalam perhitungan level sigmanya. Nah, yang keempat ini, level sigmanya itu hasilnya adalah sebesar 2,34, yang menunjukkan bahwa proses produksi masih berada pada kategori rendah, karena proses dengan level sigma di bawah 3 masih menghasilkan variasi dan cacat yang cukup tinggi. Nah, jadi kesimpulan untuk soal nomor 2 adalah proses produksi jaket kulit di PT Jack Leather belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk menurunkan jumlah produk cacat. Nah, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab cacat pada tahap-tahap produksi untuk dapat meningkatkan level sigma dan mencapai proses yang lebih capable. Nah, mungkin sekian presentasi dari hasil tugas mingguan PPM Modul 5 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.